Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adkar Channel. Di era modern seperti saat ini, setiap orang yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadi kunci pembuka kesuksesan tersebut. Kalau seseorang mau melihat lebih jauh, dia tidak akan menemukan satupun manusia yang mendapatkan kemenangan hidup tanpa berbekal ilmu. Oleh karenanya, dalam Islam, ilmu sangatlah penting. Menuntut ilmu sama dengan beribadah dan bertasbih. Bahkan ilmu dapat menjadi model amal yang mengalir terus pahalanya bagi orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Betapa tidak, dengan ilmu, meskipun dalam kesunyian, seseorang dapat terus mengembangkan diri dan bercengkrama dengan pikiran dan penelitian. Bagi orang yang berilmu, tidak ada hari yang sunyi karena ilmu adalah teman sejati yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dengan ilmu manusia menjadi mulia. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Hal ini telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan misi kenabian dan kerasulannya. Dan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Dengan bekal ilmu inilah beliau tunjukkan semua jalan kebaikan dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan sekaligus Rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya'dzurun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 22. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat ini, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir tinggal, tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang padang pasir itu. Maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Al-Maraghi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Perang barulah menjadi fardu ain apabila Rasul sendiri keluar dan mengarahkan kaum mukmin menuju medan perang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang beriman berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, namun harus ada bagian tugas dalam bermasyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai pemukiman serta memahamkan orang-orang lain tentang agama sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi
lebih utama dari para pejuang. Ayat inilah yang menjadi pokok pedoman dalam masyarakat Islam yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW sendiri dan diteruskan oleh para pemimpin Islam setelahnya, yaitu tentang adanya tenaga-tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam ilmu agama. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.